Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian campur atau yang biasa kita kenal dengan mixed method. Apa sih sebenarnya metode penelitian campuran itu? Jadi menurut Creswell bahwa metode penelitian campuran merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan ataupun menghubungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini definisi dari metode penelitian campuran. Nah, selanjutnya jenis metode penelitian campuran ini ada sekuensial dan ada concurrent. Di sekuensial ini peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lainnya. Jadi mungkin ini kualitatif dulu ataukah kuantitatif dulu. Jadi ini gantian. Ini namanya metode sekuensial. Nah, untuk sekuensial ini nanti ada berbagai jenisnya lagi. Nah, selanjutnya jenis metode campuran yang kedua yaitu concurrent. Kalau sekuensial tadi urutan antara kuali dan kuanti dulu, kemudian sementara di concurrent ini jadi digabungkan menelitinya antara data kuantitatif dan kualitatif ini secara bersamaan. Ini ada sekuensial dan ada concurrent merupakan jenis dari metode penelitian campuran. Selanjutnya masih membahas tentang jenis penelitian campuran. Jadi kalau yang sekuensial ini kita metode kualitatif atau kuantitatifnya ini dilakukan secara berurutan dalam waktu yang berbeda. Ini untuk yang sekuensial, jadi berbeda waktunya, entah kuali dulu ataukah kuantitatif dulu. Nah, sementara di concurrent ini antara kuali dan kuanti ini digabung dalam waktu yang sama. Jadi pengumpulan datanya kuali dan pengumpulan data kuanti ini secara bersamaan, kemudian nanti hasilnya digabungkan. Nah, ini bedanya ya antara sekuensial dan concurrent. Untuk strategi sekuensial ini ada 3, yaitu yang pertama explanatory. Explanatory ini dimulai dari penelitian kuantitatif dulu, kemudian kualitatif. Jadi di sini yang dominan adalah penelitian kuantitatif. Nah, kemudian yang eksploratoris ini kita mulai dari kualitatif dulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, ini jadi antara explanatoris dan exploratory ini adalah kebalikannya. Kalau explanatory ini kuanti dulu, kalau exploratory ini kualitatif dulu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu transformatif. Nah, kalau di transformatif sekuensial ini tidak ada yang dominan antara kuali ataupun kuali. Nah, ini biasanya didasarkan dari teori-teori ras atau gender yang mendasari suatu penelitian. Ini misalkan berdasarkan ras atau feminisme dan lain-lain ini masuk. Nah, ini terserah di transformatif ini mau kuali dulu atau kuantitatif dulu, ini boleh kalau menggunakan strategi transformatoris. Nah, kemudian di strategi concurrent ini ada triangulasi. Jadi kalau concurrent kan tadi kuanti dan kuali ini datanya diukur secara bersamaan. Nah, kalau triangulasi ini
antara mengukur data kuali, kemudian data kuanti, ini diukur secara bersamaan. Nah, ini tentunya bobotnya antara kuali dan kuanti ini mestinya seimbang. Sementara itu kalau yang embedded ini kuanti dan kuali secara simultan, sama dengan triangulasi concurrent tadi, cuma bedanya di sini ini menggunakan bobot yang berbeda antara kuali dan kuanti. Jadi nanti terserah mana yang lebih besar, kuantika ataukah kuali. Nah, sementara itu yang ketiga yaitu transformatif, sama ketika di transformatif sequential tadi ini dipandu dengan teori perspektif ras gender, dan ini merupakan gabungan dari model triangulasi dan embed. Kuali ataupun kuanti ini nanti bobotnya bisa sama ataupun berbeda kalau menggunakan strategi transformatif. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Nah, kalau misalkan tadi di strateginya kan kita tahu berarti ada 6. Namun dalam video ini nanti kita hanya fokus kepada 4, yaitu strategi explanatoris sequential, kemudian strategi exploratory sequential, kemudian strategi concurrent triangulation dan embedded triangulation. Embedded concurrent. Ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu strategi explanatory sequential. Explanatory sequential ini seperti penjelasan sebelumnya, dimulai dari kuantitatif dulu, kemudian ke kualitatif. Jadi ini bobotnya yang lebih besar nanti adalah kuantitatif. Jadi kita mulai dari pengumpulan data dan analisis data secara kuantitatif dulu. Jadi kita kumpulkan datanya yang kuantitatif, kemudian setelah itu kita analisis data kuantitatif. Nah, setelah diperoleh data dan analisis data kuantitatif, maka kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu pengumpulan data kualitatif. Setelah diperoleh data kualitatif, kemudian dilakukan analisis data kualitatif. Nah, setelah keempat proses ini, maka yang terakhir adalah kita menginterpretasi keseluruhan data yang kita peroleh dari penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di sequential ini jadi kita dominan di kuantitatif, jadi kita mengumpulkan data kuantitatif dulu, kemudian kualitatif ini kalau kuantitatif kita gunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur. Nah, kemudian diperkuat dengan data kualitatif untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, ataupun memperlemah ataupun menggugurkan. Ini jadi kualitatifnya sebagai pelengkap karena yang dominan adalah penelitian kuantitatif. Nah, contohnya di sini. Nah, ini memang desain penelitiannya dari pengumpulan data, tapi tetap kita mulai dari identifikasi masalah dulu, kemudian merumuskan masalah, mengkaji teori, sampai kita menentukan desain. Jadi kalau kita menentukan desainnya ternyata mix, ya kita pilih strategi mix method atau strategi campuran, metodenya yang cocok yang mana, desainnya yang cocok yang mana. Nah, untuk yang strategi explanatory sequential ini, misalkan saya contohkan bagaimana keterampilan, misalkan ada judul pengaruh keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini kita mulai dari penelitian kuantitatif dulu. Misalkan Anda mengukur berapa
seberapa besar keterampilan berpikir kritis siswa, kemudian seberapa besar motivasi belajar siswa, kemudian mengukur seberapa besar hasil belajar siswa. Nah, setelah Anda mengukur semuanya, kemudian Anda membuat rumusan masalah, itu rumusan masalah yang ketiga. Kemudian misalkan ada rumusan masalah selanjutnya, yaitu bagaimana pengaruh keterampilan berpikir kritis terhadap hasil belajar. Kemudian bagaimana pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, ini kemudian Anda teliti untuk setelah Anda menguji hipotesis dari rumusan masalah tersebut, kemudian Anda tambahkan data pelengkap. Data pelengkap ini misalkan Anda melakukan wawancara ke siswa. Wawancara ke siswa ini tentang bagaimana keterampilan berpikir kritisnya, bagaimana motivasi belajar siswanya, ini Anda lakukan wawancara ke siswa. Nah, kemudian Anda juga bisa melakukan wawancara selanjutnya untuk mengetahui misalkan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar selain keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar. Nah, ini ya salah satu contoh dari penelitian yang menggunakan strategi explanatory sequential. Kemudian selanjutnya yaitu strategi exploratory sequential. Seperti penjelasan sebelumnya, kalau strategi exploratory sequential ini kita mulai dari penelitian kualitatif dulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, ini bobotnya yang lebih besar adalah penelitian kualitatif. Kualitatif dulu, kemudian dilanjutkan dengan kuantitatif. Nah, kuantitatifnya di sini hanya sebagai pelengkap untuk membuktikan teori ataupun teori yang sudah diperoleh ketika penelitian kualitatif. Misalkan Anda meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Nah, ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru ini, misalkan Anda lakukan pengumpulan data kualitatif dan analisis data kualitatif dulu. Misalkan Anda analisis bagaimana Anda melakukan wawancara tentang motivasi kerjanya bagaimana, upahnya bagaimana, kemudian sarana dan prasarananya bagaimana. Kemudian bisa juga Anda gali bagaimana kepemimpinan kepala sekolahnya. Nah, dari data-data kualitatif ini, kemudian nanti Anda membuat suatu hipotesis, beberapa hipotesis, misalkan terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja, kemudian terdapat pengaruh upah atau gaji terhadap kinerja, kemudian terdapat pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru, ataupun bisa juga terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, jadi di awal Anda lakukan analisis kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru itu apa saja. Baik itu Anda lakukan melalui wawancara ataupun melalui pengamatan langsung di sekolah. Jadi itu ya. Jadi data kualitatif dulu, kemudian dilanjutkan dengan data kuantitatif. Nah, setelah itu dilakukan interpretasi terhadap keseluruhan data. Tadi di awal Anda mendapatkan teori bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, misalkan motivasi, upah, kemudian sarana dan prasarana sekolah, kemudian kepemimpinan sekolah, dan lain-lain. Misalkan Anda menemukan teori tentang itu. Nah, dari situ kemudian Anda membuat hipotesis bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, Anda uji. Nah, untuk data kuantitatif ini untuk melengkapi data penelitian Anda yang sudah Anda kumpulkan melalui penelitian kualitatif.
kualitatif ya. Ini merupakan strategi eksploratory sekuensial. Selanjutnya, nah kalau yang dua jenis tadi itu adalah sekuensial. Jenis dari sekuensial itu tadi bisa kita mulai kualitatif dulu atau kuantitatif dulu. Nah, kalau yang ini concurrent, seperti penjelasan saya sebelumnya, ini dilakukan secara bersamaan antara kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, ketika yang pertama Anda di tahapan pertama Anda mengumpulkan data kualitatif, sementara Anda juga secara bersamaan Anda juga mengumpulkan data secara kualitatif. Kemudian secara bersamaan juga Anda menganalisis kuantitatif dan menganalisis data kualitatif. Nah, hasil dari kedua ini kemudian dikomparasikan baik. Nah, hasil dari komparasi ini bisa nanti Anda gabungkan ataupun Anda bedakan. Ini nanti tergantung konteks penelitiannya. Nah, untuk bobotnya antara kuantitatif dan kualitatif ini mestinya seimbang, walaupun pada pelaksanaannya mungkin ini nanti bisa condong ke salah satu, tapi harusnya seimbang. Nah, ini misalkan Anda meneliti tentang ini tadi triangulasi concurrent, misalkan Anda meneliti tentang penerapan model pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa. Nah, pada saat yang sama, pada penelitian kuantitatif, Anda mengumpulkan data, misalkan Anda memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui komunikasi dan kerjasama siswa. Kemudian di sisi yang lain, kualitatif Anda juga bisa melakukan pengamatan atau wawancara kepada siswa ketika pembelajaran model kooperatif itu berlangsung. Jadi mungkin ada yang mengisi angket, kemudian ada yang Anda wawancarai. Ini masuk ke triangulasi concurrent. Nah, kemudian data dari hasil komunikasi dan kerjasama siswa baik dari angket maupun pengamatan atau wawancara, ini kemudian Anda compare atau Anda komparasikan, Anda bandingkan untuk Anda gabungkan ataupun Anda bedakan ya. Ini triangulasi concurrent. Nah, selanjutnya di embedded concurrent ini sama sebenarnya, kuanti dan kualitatifnya ini dilakukan secara bersamaan. Tapi di sini bedanya adalah kalau yang sebelah kiri itu penelitiannya lebih dominan kuantitatif, jadi kualitatifnya sebagai pelengkap. Kalau yang satunya bisa jadi kualitatifnya lebih besar, kemudian kuantitatifnya sebagai pelengkap. Kalau contohnya bisa jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya penerapan model kooperatif terhadap kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa. Hanya bedanya, kalau yang tadi di triangulasi bobotnya seimbang, kemudian yang di strategi ini bobotnya kuanti atau kuali ini tidak sama. Jadi begitu ya, di metode penelitian mixed method ini ada sekuensial dan ada concurrent. Demikian penjelasan saya tentang metode penelitian kombinasi atau mixed method. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.